Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai laporan perhitungan biaya dan harga jual produk per unit berdasarkan metode pesanan dan proses. Berikut anggota kelompok yang beranggotakan 8 orang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dito Ramadan dengan NIM 511201296. Di sini saya akan menjelaskan mengenai job order cost system. Job order cost system adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, di mana biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah. Pada metode ini, biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah, di mana ketika suatu pesanan telah diterima, maka perusahaan akan membuat produk sesuai dengan spesifikasi masing pesanan. Pada metode ini, terdapat suatu lembaran biaya yang digunakan sebagai perincian mengenai suatu pesanan atau sering disebut dengan kartu biaya pesanan job cost sheet. Jumlah kartu biaya tersebut tergantung beberapa banyaknya pesanan yang diminta. Metode pesanan ini mengakumulasikan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Saya Sani Kautsar Ibadul Rahman dengan NIM 511201293. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Konsep dasar metode berdasarkan proses atau yang biasa disebut dengan proses costing adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan proses di mana biaya produksi diakumulasikan berdasarkan proses atau departemen dan tugas-tugas mereka menjadi jumlah yang besar dari produk yang hampir sama. Perkenalkan, nama saya Pak Irsadi dengan NIM 51112011291 akan memaparkan tentang harga jual produk per unit. Harga jual adalah harga yang dapat menutup semua biaya yang mencakup biaya produksi dan non-produksi, ditambah dengan laba yang wajar. Umumnya, biaya tidak menentukan harga jual produk atau jasa. Perusahaan yang berproduksi massa memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya lain serta informasi non-biaya. Harga jual di sini ditetapkan oleh penjual dan akan dibebankan terhadap konsumen atau pembeli. Akan tetapi, harga jual tidak dapat ditentukan dengan sembarangan oleh penjual, melainkan ada hitungan tertentu yang harus diperhatikan. Di antaranya dengan menghitung terlebih dahulu berapa biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut, biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah dengan nomor NIM 511201290. Selanjutnya, metode harga pokok pesanan menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan pada saat pesanan telah selesai diproduksi. Metode harga proses menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan setiap periode akuntansi atau biasanya akhir bulan. Rumus mencari harga pokok per unit yaitu dengan cara total biaya produksi dibagi dengan kuantitas produksi. Saya Dina Ardianti dengan NIM 51112011295 akan menjelaskan mengenai rumus metode proses. Dalam perhitungan sistem proses costing, terdapat beberapa langkah. Pertama, menentukan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dapat ditambah tidak hanya ke departemen produksi yang pertama, melainkan juga dapat ditambah ke departemen yang kedua ataupun selanjutnya apabila dibutuhkan. Biaya tenaga kerja dihitung sesuai dengan departemen produksi dan bukan berdasarkan kerja individual. Biaya tenaga kerja dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu labor cost dan labor rates. Labor cost merupakan kompensasi yang dibayarkan kepada tenaga kerja setiap unit dari output yang dihasilkan. Sedangkan labor rates merupakan jumlah yang dibayarkan kepada karyawan
setiap jam atau setiap bulan. Biaya overhead pada umumnya sesuai dengan tarif overhead yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan. Kedua, menentukan unit ekuivalen produksi. Setelah biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead telah diakumulasi pada setiap departemen produksi, pengeluaran dari departemen harus ditentukan agar biaya per unit produk dapat dihitung. Nah, dalam harga pokok proses, unit ekuivalen dapat ditentukan dengan rumus. Untuk metode rata-rata, maka unit ekuivalen sama dengan unit selesai tambah persentase penyelesaian akhir kali unit BDP akhir. Sedangkan untuk metode FIFO, maka unit ekuivalen sama dengan unit selesai tambah tingkat penyelesaian akhir kali unit BDP akhir kurangi tingkat penyelesaian awal kali unit BDP awal. Harga pokok per unit dapat dihitung dengan rumus biaya BDP awal tambah biaya periode berjalan bagi unit ekuivalen. Biaya per unit ekuivalen ini digunakan untuk menilai unit yang terdapat di ending inventory dan unit yang akan dipindahkan ke departemen produksi berikutnya. Nasi goreng Damkar memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Pada April 2021 telah menerima 3 jenis pesanan dengan kode D97, D98, D99. BOP dibebankan kepada produk dengan menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Adapun BOP yang dianggarkan pada kapasitas normal 10.000 jam, JTKL adalah $15.000. Informasi lain pembentuk harga pokok produk dan penjualan adalah sebagai berikut. Jadi pesanan yang pertama itu D97, persediaan awal BB-nya 300 kilo, pembelian BB-nya 3.000 kilo, persediaan awalnya 500 kilo, biaya bakunya rata-rata $3, terus biaya tenaga kerja langsungnya 15.000. Jumlah tenaga kerja langsungnya digunakan 450 jam. BOP aktualnya 11.000. Jumlah produk dihasilkannya 800 unit. Harga jual per unitnya 90. Lalu pesanan yang kedua D98, persediaan awal BB-nya 800 kilo. Pembelian BB-nya 200 kilo, persediaan akhir BB-nya 300 kilo. Bahan biaya bakunya rata-rata 2,5. Biaya tenaga kerja langsungnya 14.000. Jumlah tenaga kerja langsung digunakannya 500 jam. BOP aktual 15.000. Jumlah produk dihasilkan 750 unit. Harga jual per unitnya 80. Dan pesanan yang ketiga D99, persediaan awal BB-nya nggak ada. Terus pembelian BB-nya 100 kilo, persediaan akhir BB-nya 50 kg. Bahan biaya baku rata-ratanya 2. Biaya tenaga kerja langsungnya 13.000. Jumlah tenaga kerja langsung digunakannya 600 jam. BOP aktualnya 13.000. Terus jumlah produk dihasilkannya 600 unit. Dan harga jual per unitnya 70. Saya Nadia Aulia dengan nomor NIM 511201289. Di sini tuh diketahui BOP yang dianggarkannya itu 15.000, kemudian kapasitas normalnya itu 10.000 jam. Nah, yang pertama itu ada persediaan awal bahan baku. Persediaan awal bahan baku ini mendapatkan hasil 100. Hasil 100 ini didapatkan dari persediaan awal bahan baku dibagi biaya bahan baku, yaitu 300 dibagi $3 mendapatkan D97 yaitu 100. Kemudian yang kedua itu ada pembelian bahan baku. Nah, pembelian bahan baku ini dihasilkan dari 3.000 dikali biaya bahan baku yaitu $3 menghasilkan 9.000 yang ada di D97. Kemudian yang ketiga itu ada persediaan akhir bahan baku. Persediaan akhir bahan baku ini yaitu
di D97 itu mendapatkan 1.500. Nah, 1.500 ini didapatkan dari 500 dikali $3. Kemudian yang keempat itu ada bahan baku yang digunakan. Nah, bahan baku yang digunakan itu mendapatkan 7.600, 70 dan 100 itu dari persediaan awal ditambah pembelian bahan baku dikurangi persediaan akhir. Kemudian selanjutnya itu ada BOP yang dibebankan. Nah, BOP yang dibebankan ini yang D97 mendapatkan 675, yang D98 mendapatkan 750, kemudian D99 mendapatkan 100. Ini tuh dari BOP yang dianggarkan dibagi kapasitas normal, kemudian dibagi 10.000 dikali jumlah JTKL, kemudian ada juga jumlah produk yang dihasilkan. Nah, jumlah produk yang dihasilkan itu menghasilkan penjualan dari jumlah produk yang dihasilkan dikali harga per unit, harga jual per unit. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada BOP sesungguhnya. Nah, BOP sesungguhnya itu akan menghasilkan selisih BOP. Nah, di sini tuh hasil dari selisih BOP itu dari BOP sesungguhnya dikurangi biaya yang dibebankan gitu ya. Saya Rike Nurul Garini dengan NIM 51112011292. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan mengenai harga pokok produksi menggunakan metode proses atau proses costing. Oke, langsung aja kita lihat PowerPoint-nya. Nah, jadi mula-mula pada tanggal 1 Januari 2021 ini, bahan baku dimasukkan dalam proses sebesar 16.100 kg. Ternyata, setelah diproses, yang selesai dan ditransfer ke gudang produk jadi, hanyalah 15.563 kg. Berarti 537 kg laginya masih dalam proses akhir pada tanggal 31 Januari. Kemudian 537 kg ini dia tingkat penyelesaiannya dari segi biaya bahan baku 100% dan dari segi biaya konversi itu dia sudah menyerap 20%. Di mana biaya konversi ini seperti yang kita ketahui terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Oke, untuk menentukan harga pokok produk per kilogram, harga pokok yang ditransfer ke gudang produk jadi, dan juga harga pokok produk dalam proses, kita harus menghitung unit ekuivalensinya terlebih dahulu. Biaya bahan baku di sini pada periode itu adalah bahan bakunya Rp161.000, yang dimana Rp161.000 ini produk selesainya 15.563 kg yang ditransfer ke gudang produk jadi, lalu ditambah dengan 537 produk dalam proses dan dikali tingkat penyelesaiannya itu 100%. Hasilnya adalah 16.100 kg. Sehingga jika kita hitung harga per kilogramnya adalah Rp10 per kilogram dari 161.000 dibagi dengan 16.100. Perhitungan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik pun sama, sehingga didapat total biaya produksi senilai Rp4.045.000 dan juga total harga pokok produk per kilogramnya senilai Rp257,9 per kilogram. Lanjut, kita menghitung harga pokok yang ditransfer ke gudang produk jadi. Itu tuh Rp15.563 dikalikan dengan Rp257,9, hasilnya Rp4.013.680.000. Oke, lanjut pada perhitungan harga pokok produk dalam proses. Tadi adalah 537 kg, masing-masing nanti akan dikali dengan tingkat penyelesaian yaitu 100% dikali harga per kilogramnya yaitu Rp10 per kilogram. Begitupun dengan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Dan jika dijumlahkan, harga pokok produk dalam proses itu senilai Rp31.320.
Hal ini dapat dibuktikan oleh rumus total biaya sama dengan total harga pokok produk jadi ditambah dengan harga pokok produk dalam proses. Dan akhirnya itu hasilnya balance sebesar Rp4.045.000 dan berarti hasilnya sudah tepat. Oke, sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang lengkap atau kurang dapat dimengerti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.